kita berencana memasukkan unsur keadilan di dalam semua policy. Kita sangat bersyukur ketika ada kebijakan-kebijakan yang mengutamakan pemerataan. Dan kebijakan pemerataan itu harus di aspek paling praktisnya itu memang mensetarakan. Mensetarakan. Jadi jangan sampai kita berhenti di aspek itu. Saya beri contoh. Kebutuhan manusia itu air bersih, air minum bersih. Dan kalau kita tidak membereskan soal air bersih ini, maka mereka yang berada di dalam sosial ekonomi status bawah ini, dia akan selalu tertinggal. Dia akan selalu kalah karena biayanya mahal sekali. Lebih murah bayar minum untuk tinggal di apartemen daripada bayar minum sebulan untuk yang tinggal di kampung. Karena nggak ada infrastruktur yang melengkapi semua aspek. Dan mulai dari yang paling dasar nih. Dan jadi pengalaman saya di Jakarta, Kak Uni, ketika bicara keadilan itu tidak boleh hanya konsep. Keadilan itu harus diwujudkan. Misalnya tamannya harus berkeadilan. Orang tuh gimana ya taman keadilan? Begitu lihat peta Jakarta, lokasi taman itu di mana? Di tempat yang dekat dengan masyarakat sosioekonomi tengah atas atau dekat masyarakat yang sosioekonomi tengah bawah? Ternyata nggak merata. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyebut pemilu itu tujuannya bukan hanya meneruskan arah pembangunan, namun tujuan dari adanya diselenggarakan pesta demokrasi itu adalah meluruskan tujuan dari berdirinya Republik Indonesia. Kalau ada pemilu, itu bukan soal meneruskan yang kemarin. Pemilu adalah meluruskan jalan menuju tujuan Republik ini. Jadi tidak usah khawatir, karena memang tujuannya bukan soal menengok 5 atau 10 tahun terakhir. Tujuannya adalah kita setiap 5 tahun berhenti sejenak menentukan arah, menentukan siapa yang siap memimpin Regu ini dalam 5 tahun ke depan. Tidak usah khawatir. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan soal nengok 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, bukan. Tujuannya adalah kita tiap 5 tahunan berhenti sejenak menentukan arah, menentukan siapa yang ditugaskan memimpin Regu ini lagi dalam 5 tahun ke depan. Kita ingin agar kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan sekedar dibacakan dalam upacara-upacara, tapi dilaksanakan dalam keseharian penyusunan program pemerintah. Anies menjelaskan, sejak Indonesia merdeka, terdapat cita-cita yang sesuai dengan nama partai yang mengusungnya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, perjalanan sudah panjang dan sudah digarisbawahi bahwa perjalanan bangsa ini dimulai dengan membentuk sebuah negara bernama Negara Republik Indonesia tahunnya 1945. Sejak tahun 1945 sebagai negara ingin meraih sebuah cita-cita, bisa diistilahkan janji kemerdekaan. Pemilu Pilpres 2024 Anies Presiden. Bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program. Pemilu 2024, pemilu 2019, pemilu 2014, dan pemilu-pemilu lainnya adalah sebuah kesempatan untuk menengok kembali arah perjalanan bangsa. Republik ini didirikan dengan cita-cita, dengan janji menghadirkan keadilan bagi semua. Merdeka bukan hanya untuk menggulung kolonialisme, merdeka adalah untuk menggelar keadilan bagi semuanya. Merdeka menggelar kesejahteraan bagi semuanya. Dalam perjalanan ini, setiap 5 tahun sekali kita berhenti. Kita berhenti menengok kembali ke titik asal. Apakah kita masih berada di dalam rute yang benar untuk meraih cita-cita itu? Pecinta alam berjalan memasuki medan alam terbuka, mereka bawa kompas. Tentukan tujuannya, titik awalnya di sini. Setiap 1 jam sekali, setiap 5 km sekali mereka berhenti mengecek apakah kita masih berada di dalam rute yang tepat. Setiap 5 tahun sekali mengecek apakah kita masih berada di dalam arah yang benar. Itulah sebabnya yang kita hendak lakukan adalah
luruskan jalan, hadirkan keadilan. Anies mengatakan janji kemerdekaan itu melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan menjadikan Indonesia bagian dari negara-negara di dunia. Jadi kemerdekaan sebagai negara dalam perjalanannya setiap 5 tahun sekali mengevaluasi rute perjalanan. Menurut Anies, setiap 5 tahun sekali seperti kalau sebuah pengembaraan di hutan, ada titik berangkat dan titik ujung. Setiap jalan 2 km berhenti untuk melihat kompas, memastikan masih di jalan yang sesuai dengan tujuan. Kalau kurang geser sedikit, ambil rutenya, kemudian diluruskan. Ia berharap kalimat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya sekedar dibacakan dalam upacara-upacara, tetapi dilaksanakan dalam keseharian program pemerintah. Jadi artinya di semua aspek perubahannya bukan menghentikan, bukan soal meneruskan. Perubahannya soal memasukkan unsur keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Ia berharap dengan cara seperti itu ada keberlanjutan, tapi juga ada perubahan. Ada keberlanjutan dan perubahan, karena tidak mungkin hanya berlanjut saja, tidak mungkin hanya perubahan saja, tapi unsur keadilan. Sama halnya dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengakui angka kemiskinan di Indonesia meningkat. Pada bulan September 2022 lalu, angkanya menyentuh 9,57%. Mahfud menyebut angka tersebut naik dari Maret 2022 sebesar 9,54%. Mahfud juga mengutip data Indeks Gini Rasio Indonesia yang mengatakan indeks Gini Rasio dipakai untuk mengukur kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia. Indeks Gini Rasio 0,381 pada semester 2 2022. Indeks Gini Rasio itu kesenjangan antara jumlah orang kaya dan miskin. Teorinya semakin kecil semakin bagus. Mahfud lalu menyinggung Indeks Gini Rasio Indonesia di akhir pemerintahan Presiden Soeharto. Kalau tidak salah, ketika akhir Orde Baru, tercatat indeks Gini Rasio sekitar 200, masih agak bagus. Artinya orang kaya dan orang yang miskin itu tidak terlalu jauh. Teorinya, kalau Gini Rasio bisa mencapai 0,500, tidak ada negara yang bisa bertahan. Oleh sebab itu, Libya, Tunisia, Mesir yang pemerintahannya jatuh, rakyatnya tidak tahan. Mahfud mengklaim pemerintah saat ini sedang berusaha terus menurunkan indeks Gini Rasio tersebut. Orang kaya di Indonesia semakin kaya dan meninggalkan para kelompok miskin. Akibatnya menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Banyak kebijakan pemerintah tidak mendukung persaingan usaha secara adil. Lebih banyak ruang bagi pelaku usaha besar dan pendominasi daripada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Prinsip persaingan usaha belum menjadi alat utama di dalam penyusunan kebijakan negeri ini. Padahal kebijakan itu merupakan kunci dan basis utama suatu lingkungan bisnis yang kompetitif dan menguntungkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dapat dibuktikan bahwa pertumbuhan jumlah kekayaan 10% orang kaya di tanah air jauh lebih besar dan jauh lebih cepat dari 40% orang miskin di Indonesia.